Satu perikop, satu hari. Filipi pasal 1 ayat 1 sampai 2. Salam. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan setiap tulisan-tulisan Paulus, maka kita akan menemukan di awal dengan ucapan salam, dan kemudian sekaligus dia memperkenalkan akan statusnya. Dan hampir semua tulisan Paulus itu, ketika dia memperkenalkan dirinya, dia memperkenalkan diri sebagai seorang rasul. Mari saya mengajak kita untuk memperhatikan beberapa bagian. Roma pasal 1 ayat 1 misalnya. Paulus, hamba Yesus Kristus yang dipanggil menjadi rasul. Dia menyebut dirinya sebagai rasul. Kemudian 1 Korintus pasal 1 ayat 1. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus. Lagi-lagi dia menyebutkan dirinya dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus. Kemudian 2 Korintus pasal 1 ayat 1. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi rasul Kristus Yesus. Galatia pasal 1 ayat 1. Dari Paulus seorang rasul. Kembali lagi dia menyebutkan dirinya seorang rasul. Efesus pasal 1 ayat 1. Dari Paulus, rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah. Kembali lagi dia menyebutkan dirinya sebagai seorang rasul Kristus Yesus. Kolose pasal 1 ayat 1. Dari Paulus, rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah. Kemudian 1 Timotius pasal 1 ayat 1. Dari Paulus, rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah. Kembali lagi dia menyebutkan dirinya sebagai rasul Kristus. 2 Timotius pasal 1 ayat 1. Dari Paulus, rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah. Jadi Bapak Ibu, ketika kita memperhatikan beberapa bagian firman Tuhan ini, Paulus memperkenalkan dirinya sebagai seorang rasul Kristus. Tetapi ada hal yang menarik adalah ketika kita membaca surat Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, ia tidak menyebutkan dirinya sebagai seorang rasul, tetapi ia lebih memilih menggunakan kata hamba Kristus. Nah, pertanyaannya adalah mengapa ia tidak menulis statusnya sebagai seorang rasul? Mengapa ia lebih memilih menggunakan kata hamba Kristus? Nah, Bapak Ibu, mengapa ia tidak menulis status sebagai seorang rasul kepada jemaat di Filipi? Karena ia tahu bahwa mereka pasti akan mendengarkan dia, pasti akan memperhatikannya dengan kasih. Mengapa begitu Bapak Ibu? Karena gereja Filipi ini memiliki satu relasi yang sangat dekat dengan Paulus. Jadi ketika Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Filipi, ia tidak memposisikan diri sebagai seorang rasul, melainkan sebagai seorang kawan kepada kawan-kawannya. Nah, ini hal yang menarik karena punya relasi. Ada satu kedekatan di antara Paulus dan jemaat yang ada di Filipi. Selanjutnya kita perhatikan ketika dia menggunakan kata hamba-hamba Kristus. Ketika Paulus menyebutkan dirinya sebagai hamba dari Kristus Yesus di sini, maka ada hal yang sebenarnya mau ditekankan oleh Paulus. Yang pertama, ketika ia menyebutkan dirinya sebagai hamba Yesus Kristus, hal ini mau menekankan bahwa dirinya adalah milik Kristus secara mutlak. Karena Kristus telah mengasihinya dan telah membelinya dengan harga yang mahal, yaitu dengan darahnya sendiri. Yang kedua, ketika Paulus mengatakan dirinya adalah hamba daripada Kristus Yesus, hal ini mau menekankan bahwa ia wajib memberikan ketaatan mutlak kepada Kristus. Bapak Ibu, budak tidak mempunyai keinginannya sendiri. Keinginan tuannya harus menjadi keinginan daripada budak tersebut. Jadi ketika Paulus menyebutkan diri sebagai budak dari Kristus, maka Paulus mau mengatakan, tidak ada lagi keinginan dari dirinya sendiri, tapi hanya keinginan Kristuslah yang harus ia taati dalam kehidupannya, dalam pelayanannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini perlu menjadi perhatian bagi kita saat ini. Dan ini sekaligus juga menjadi evaluasi bagi saya dan saudara selama ini.
dalam kita menjalani kehidupan kita, apakah kita sudah menempatkan diri kita sebagai hamba dari Kristus? Apakah kita sudah mengedepankan keinginan Kristus dalam setiap hal yang kita kerjakan? Ataukah justru kita mengedepankan setiap keinginan-keinginan kita dalam kehidupan ini? Biarlah melalui hal ini menjadi suatu evaluasi dan sekaligus mengingatkan kita. Biarlah kita menempatkan Kristus yang utama dan satu-satunya yang mengontrol setiap keinginan-keinginan kita. Karena status kita adalah hamba dari Yesus Kristus. Ini pembacaan firman Tuhan, renungan untuk kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Amin.